Di sini saya akan coba tusuk untuk bagian sampingnya. Jadi dari samping kita tusuk untuk memisahkan jalur atas dan bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Jumpa lagi dengan saya masih bersama R2 Channel. Sudah lama sekali saya tidak bahas tentang perbaikan keyboard. Dan oke, jadi di video kali ini saya punya laptop jadul. Kebetulan saya punya Toshiba Dynabook R63 kalau nggak salah. Dan untuk layarnya ini sudah rusak, jadi saya ganti dengan layar yang agak besar. Ini layar 15 inci, tapi gak masalah, yang penting ini ada gambarnya. Karena bahasan kita kali ini adalah masalah keyboard. Oke, dan di sini sudah jelas, di layar terlihat sekali ada beberapa tombol yang tidak aktif, dan ada juga beberapa tombol yang berwarna kuning, menandakan bahwa tombol tersebut rusak atau on ya. Dan di sini ada beberapa tombol yang berwarna kuning, termasuk tombol V, N, dan juga angka 7. Oke, seperti biasa kita fokus dulu di tombol-tombol yang berwarna kuning. Yaitu tombol P, N, dan angka 7 ya. Seperti biasa, proses perbaikan kita awali dengan cara dipijit-pijit. Dan tentunya cara ini cara yang dasar ya, cara awal. Jadi kita lakukan pemijitan dengan cara pijit dan tahan. Oke, pijit tahan, pijit tahan. Kita lakukan berulang-ulang. Kita lakukan di tombol yang berwarna kuning. Lantas angka 7 juga. Oke, kalau tidak ada respon, sekarang kita lakukan pemijitan secara acak, atau kita usap-usap sambil agak ditekan. Oke, kalau ada bunyi bip seperti itu kita abaikan saja.
Oke, dan sekarang tombol-tombolnya sudah mau berfungsi. Hanya di sini masih ada beberapa yang error. Oke, sudah berkurang. Sekarang kita lakukan lagi pemijitan seperti awal, yaitu kita usap-usap sambil agak ditekan. Oke, dan sekarang tombolnya sudah agak-agak mendingan ya, kecuali huruf P. Untuk huruf P nya ini masih sedikit agak error. Oke, berarti masalah ini disebabkan karena keyboard ini sudah lama tidak digunakan ya. Dan emang laptop ini sudah saya simpan lama dan sudah lama juga tidak dinyalakan karena ada masalah di layarnya. Oke, dan sekarang saya mau coba hidupkan lagi. Ternyata banyak sekali tombol yang error ya. Jadi dengan cara diusap-usap sambil agak ditekan tadi, diharapkan tombol-tombol yang asalnya lengket ya, ini akan kembali normal. Oke, dan di sini masih terdapat huruf P yang error ya. Oke, sekarang kita coba matikan dulu. Oke, dan ini P nya masih sering terjadi error. Sekarang kita coba matikan dulu, atau kita restart dulu, dan nanti setelah di restart kita coba cek lagi. Oke, sekarang kita cek lagi untuk tombol-tombol keyboardnya setelah dilakukan restart. Kita pijit-pijit lagi, dan sekarang untuk panah kirinya normal, dan sebelumnya untuk panah terjadi error ya, tidak tampil. Sekarang normal. Oke, jadi yang sudah normal sekarang panah, untuk panah kiri
sedangkan P, R sama 7 ini masih error. Mungkin 7 dipengaruhi sama P yang masih error ya. Oke, sini saya akan lepas dulu untuk tombolnya. Kita cek dulu untuk bagian karetnya dengan cara kita goyang-goyang seperti ini. Dan kalau tidak respon ketika digoyang-goyang seperti ini, tapi kita lakukan pelan-pelan ya, jangan sampai karetnya lepas. Oke, dan ini responnya. Berarti memang ada masalah di sini. Oke, sekarang kita lakukan pemijitan. Gunakan media yang tumpul ya, jangan tajam. Karena kalau tajam akan merusak plastik dari keyboardnya. Oke, saya gunakan besi seperti ini dan ini tumpul. Sampai respon dari tombol sensitif ya. Ketika kita pijit, responnya cepat, berarti tombolnya sudah oke. Dan di sini masih terdapat angka 7 ya. Oke, untuk angka 7 di sini saya mau angkat juga, atau saya lepas tombolnya. Setelah lepas kita bersihkan dulu. Untuk bagian karet kita angkat-angkat atau kita goyang-goyang pelan-pelan saja, jangan sampai karetnya lepas. Lantas kita lakukan pemijitan dan cara pijitan-pijitan. Oke, dan ini sudah berwarna kuning, menandakan tombolnya aktif. Kita coba goyang-goyang lagi, mungkin masih lengket.
Lalu kita pijit-pijit lagi. Kita bantu dengan alat untuk memijitnya. Usahakan kita pijit dari samping. Oke, kita pijit pelan-pelan saja, seandainya menggunakan media seperti ini, karena ini keras, jangan sampai merusak di keyboardnya. Oke, dan untuk tombol 7 ini sudah dilakukan pemijitan dan masih belum membuahkan hasil. Biasanya tombol ini ada yang lengket di luar dari areal tombolnya, ya, misalkan di bagian sirkuit yang mengarah ke tombol ini bisa jadi. Oke, sini kita cek lagi semua tombolnya. Oke, semua tombol sudah normal, tinggal satu lagi, yaitu tombol angka 7. Sini saya akan lepas dulu untuk plastik bracket atau pengait dari tombolnya. Oke, plastik pengait sudah saya lepas. Sekarang kita cek tombolnya tanpa adanya pengait. Sini saya akan coba lakukan pemijitan lagi. Oke, dan di sini sudah saya lakukan pemijitan. Ternyata ini bandel sekali. Oke, di sini saya akan lepas untuk karetnya. Jadi untuk karet ini kita lepas saja, tetapi ini cara melepasnya harus pelan-pelan, perlahan, dengan penuh hati-hati, jangan sampai robek untuk karetnya. Oke, dan untuk karetnya ini sudah lepas. Oke, dan di sini karet saya lepas dengan cara dibantu dengan kuku, ya. Oke, sekarang kita lakukan pemijitan tanpa karet, ya. Jadi langsung menyentuh dari sirkuit keyboardnya. Sambil kita perhatikan di keyboard test utility-nya. Dan ini sama sekali tidak respon.
hanya respon sebentar, setelah itu kembali berwarna kuning. Di sini saya akan cek dulu untuk tombolnya, tetapi di sini saya harus menggunakan kaca pembesar, mengingat untuk penglihatan saya sudah kurang begitu jelas ya untuk komponen-komponen kecil. Oke. Jadi untuk tombol ini, yang satu arahnya dari atas ya, dari atas, dan satu lagi arahnya dari bawah. Di sini saya akan coba tusuk untuk bagian sampingnya. Jadi dari samping kita tusuk, jangan dari tengah ya, tetapi dari samping, dengan tujuan untuk memisahkan jalur atas dan bawahnya. Oke, bisa teman-teman perhatikan di sini tidak terjadi lagi shot. Kita coba pijit. Dan sekarang tombolnya normal. Setelah saya coba menggunakan pinset ditusuk dan direnggangkan ya. Jadi untuk keyboard, untuk komponen dari keyboard itu terdiri dari 3 lapis plastik ya, dimana masing-masing bagian dari plastik tersebut ada sirkuitnya. Jadi bagian tengah sekat, atas dan bawah ada sirkuitnya. Jadi ketika lengket, maka sirkuit atas dan bawah akan menyatu atau nyambung sehingga terjadi shot. Jadi yang saya lakukan adalah memisahkan antara jalur bagian atas dan bagian bawah dengan cara ditusuk dari samping ya. Karena untuk bagian samping ini ada rongga ataupun celah. Mungkin teman-teman bisa sambil diamati ya. Oke, angka 7 sudah selesai. Huruf P juga sudah selesai. Sekarang kita pasang lagi untuk bracket tombolnya. Jangan lupa untuk karet kita pasang lagi. Dan untuk karet tidak usah dilakukan pengelemannya. Cukup kita posisikan saja. Dan terakhir kita pasang untuk tombolnya. Dan karet pun tidak akan lari ataupun loncat ya, karena tertahan sama tombol. Jadi tidak usah dilem lagi. Oke. Angka 7-nya sudah normal. Setelah 2 tombol tadi normal,
kita lakukan pengecekan kembali. Dan sekarang kita lakukan restart ulang ya. Kita restart ulang, dan nanti setelah selesai restart kita lakukan pengecekan lagi. Oke, restart sudah selesai. Kita coba lagi cek untuk tombol-tombolnya. Biasanya setelah di restart ini, kalau masih terdapat error, biasanya akan kembali muncul ya. Jadi untuk proses perbaikan keyboard tidak bisa langsung kita tinggalkan. Oke, dimana tadi errornya adalah pi dan angka 7. Sekarang sudah normal. Apakah ada lagi tombol yang error? Dan di sini ada tombol yang error. Dan tombol ini ada masalah. Kita lakukan pemijitan. Kalau tidak bisa kita pijit dari atas, otomatis tombol ini harus kita lepas juga. Dan kita bersihkan dulu. Seperti biasa, untuk tombolnya kita sedikit angkat-angkat, tapi kita pelan-pelan saja. Lalu kita lakukan pemijitan menggunakan alat bantu. Di sini saya menggunakan mata obeng yang tumpul ya. Jadi mata obengnya di depan, bagian belakangnya tumpul. Jadi bagian tumpulnya yang saya gunakan. Oke, ternyata saya salah lepas tombol. Jadi yang bermasalah tombol ini. Gak masalah juga, nanti bisa kita pasang kembali. Oke, kita lakukan pemijitan. Jadi ini ALT ya,
tadi salah saya lepas, padahal tombol yang bermasalah yang ini. Oke, dan ini tidak terlalu parah juga sepertinya, sampai responnya cepatnya. Oke, dan ini responnya normal. Berarti tombolnya sudah normal, tidak terlalu parah juga. Oke, kita reset lagi. Kita lakukan pemijitan di semua tombolnya. Tadi tombol angka 7 normal, huruf P juga normal, dan sekarang semuanya normal. Oke. Dan itulah cara memperbaiki tombol keyboard yang bermasalah. Dan seandainya nanti terdapat lagi error seperti ini huruf I ya, kita lakukan hal yang sama ya, karena ini masih belum permanen. Jadi semakin sering tombol ini kita lakukan pemijitan, maka tombol keyboard akan normal kembali ya, karena ini sudah lama tidak digunakan, mungkin sekitar 6 atau 7 bulanan ya. Oke, dan ini masih ada terdapat error, hanya saja untuk error-error seperti ini tidak terlalu parah ya. Jadi ketika kita pijit, ini masih bisa respon. Dan yang paling parah, ketika kita lakukan pemijitan, maka ini tidak respon ya, dan itu bisa dikatakan hal yang paling parah. Jadi kita harus bongkar dan kita lakukan pemijitan, bahkan seperti tadi di tombol angka 7 sampai harus menggunakan pinset untuk memisahkan antara pin atau sirkuit bagian atas dan juga bagian bawah agar tidak terjadi short ya, seperti itu. Dan sekarang sudah normal. Kalaupun nanti ada tombol-tombol yang error, mungkin itu hanya masalah sedikit saja, tinggal kita pijit-pijit saja dan sudah normal lagi ya. Oke, jadi saya rasa itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan kalau ada pertanyaan silahkan beri komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.